Halo semuanya, perkenalkan saya Dava dari Prodi Manajemen Informatika 18411. Di sini saya akan membagikan materi tentang function point. Di video ini kita akan membahas 3 poin utama, yaitu apa itu function point, bagaimana cara menghitung function point, contoh-contoh function point. Lalu apa itu function point? Function point adalah satuan ukuran yang digunakan untuk menggambarkan beberapa banyak fungsi bisnis yang disediakan oleh suatu sistem informasi kepada pengguna. Ini sangat penting dalam memperkirakan biaya dan waktu pengembangan perangkat lunak. Kenapa sih kita membutuhkan function point ini? Karena estimasi biaya dan waktu pengembangan perangkat lunak sangatlah sulit. Function point memberikan cara standar untuk mengukur berdasarkan apa yang dibutuhkan pengguna. Lalu di sini ada beberapa definisi dari function point itu sendiri. Didefinisikan oleh Alan Alberts dari IBM pada tahun 1977. Function point mengukur fungsionalitas dari sudut pandang pengguna, seperti apa yang diterima pengguna dari perangkat lunak dan apa yang diminta pengguna dari perangkat lunak. Function point berfokus pada fungsionalitas dan apa yang disampaikan. Lalu, dengan menggunakan data historis, matriks function point kemudian dapat digunakan untuk memperkirakan biaya atau upaya yang diperlukan untuk mendesain, membuat kode, dan menguji perangkat lunak. Lalu memprediksi jumlah kesalahan yang akan ditemui selama pengujian. Lalu memperkirakan jumlah komponen dan atau jumlah jalur sumber yang diproyeksikan dalam sistem yang diimplementasikan. Untuk menghitung function point, sistem dibagi ke dalam 5 unit fungsional utama. Yang pertama ada internal logic files atau ILF, yang dimana data yang tersimpan dan dikendalikan oleh dalam sistem. Yang kedua ada external interface file atau EIF, data yang berasal dari sistem luar tapi digunakan oleh sistem kita. Yang ketiga ada external input atau EI, yang dimana data atau informasi kontrol yang masuk ke dalam sistem dari luar. Lalu yang keempat ada external output atau EO, data yang keluar dari sistem setelah diproses. Lalu yang terakhir yang kelima ada external inquiries atau EQ, kombinasi input dan output untuk mengambil data tanpa proses tambahan. Lalu untuk menghitung function pointer sendiri, berikut rumusnya yang kita gunakan, yaitu F P sama dengan UFP dikali CAF, yang dimana UFP ini adalah unadjusted functional point. Lalu kalau CAF atau CAF yaitu complexity adjustment factor. Lalu untuk menghitung UFP atau UFP unadjusted functional point, itu kita sudah ada tabelnya, yang dimana di sebelah kirinya ada functional unit yang sudah kita pelajari tadi, ada EI, EO, EQ, ILF, EIF, dan sebelah kanannya ada bobot faktor. Di sini ada low, average, dan high. Di sini sudah ada bobot pastinya ya, bobot pasti. Lalu untuk menghitung UFP, kita menggunakan tabel yang tadi, yang dimana di sini kita sedikit modifikasi karena di sini ada penambahan count, yang dimana itu akan apa namanya, akan diisi oleh jumlah dari EI, EO, EQ, ILF, dan EIF. Lalu kita lihat bahwa faktornya menggunakan apa, rendah, low, average, atau high. Lalu kita jumlahkan
Nanti kita akan mendapatkan UFP-nya. Lalu untuk menghitung CIF-nya atau CIF, di sini sudah ada dengan rumus CIF sama dengan 0,05 ditambah buka kurung 0,01 dikali sigma FI tutup kurung. Di mana FI ini merupakan faktor penyesuaian nilai berdasarkan respons terhadap 14 pertanyaan. Dari mana 14 pertanyaannya berikut ini. Dari komunikasi data sampai fasilitas perubahan. Nah, itulah pertanyaan eh, yang akan masuk di rumus CIF ini atau Complexity Adjustment Factor. Jadi faktor penyesuaian kompleksitas dihitung dengan menggunakan 14 aspek kompleksitas pemrosesan. Dan 14 pertanyaan ini dijawab dengan skala 0 sampai 5. Yang dimana di sini kita bagi 0 sampai 5 itu yang dari 0 ini adalah tidak berpengaruh. 1 itu incidental, nomor 2 itu sedang, nomor 3 itu rata-rata atau average, nomor 4 itu signifikan atau signifikan, nomor 5 itu penting atau esensial. Lalu kita masuk Lalu kita langsung saja masuk ke contoh. Di mana kita sini menggunakan program Save House atau Save Home. Yang dimana sini ada sekitar 12 fungsi dari sisi user, sensor, user ID, monitoring. Nah, enggak. Lalu kita masuk saja langsung ke contoh. Di sini kita menggunakan program Save House. Lalu sekarang kita hitung dengan menggunakan yang tadi. Lalu sini kita menggunakan yang low ya, bobot faktornya. Kita masukkan saja I-nya tadi kita dapat 3, IO dapat 2, EQ-nya dapat 2, ILF-nya terhitung 1, IAF-nya terhitung 4. Kita jumlahkan saja, dapatlah UFP-nya 50. Lalu di sini untuk penghitungannya dengan rumus FP UFP kali CAF. Mana CAF sudah kita dapat tadi ya rumusnya. Dari sini kita mendapatkan produk dengan tingkat kesulitan sedang. Karena sedang itu kita mendapatkan 2, sedang atau moderat ya. Moderat. Lalu kita untuk menghitung sigma Fi-nya, kita bisa kalikan pertanyaan, yaitu 14 question, dikali kompleksitasnya, yaitu 2. 14 kali 2 kita dapat angka 28. Lalu kita selesaikan rumus CF-nya dengan menjumlahkannya, lalu kita dapat angka 0,93. Lalu kita masukkan ke rumus function point, yaitu function point mengenai UFP kali CF. Yang dimana kita masuk UFP-nya kita dapat yang sebelumnya, yang sudah kita cari itu 50, dan sekarang pakai CAF yang kita sudah hitung tadi sebesar 0,93, maka dapatlah angka 46,5. 46,5. Jadi berdasarkan nilai titik fungsi yang diproyeksikan yang berasal dari model kebutuhan, tim proyek dapat memperkirakan ukuran keseluruhan yang diimplementasikan dari fungsi interaksi pengguna Save Home. Diasumsikan bahwa data masa lalu atau data sebelumnya menunjukkan bahwa satu titik fungsi diterjemahkan ke dalam 60 baris kode dan bahwa 12 titik fungsi dihasilkan untuk setiap 1 bulan kerja dari 1 orang. Data historis ini memberikan manajer proyek dengan masukan dan informasi perencanaan yang didasarkan pada model persyaratan daripada perakhiran awal. Mari kita asumsikan lebih lanjut bahwa proyek sebelumnya telah menemukan rata-rata 3 kesalahan per titik fungsi. Selama tinjauan persyaratan dan desain, dan 4 kesalahan per titik fungsi selama unit dan pengujian integrasi. Data ini pada akhirnya dapat membantu Anda untuk menilai kelengkapan aktivitas peninjauan dan pengujian Anda.
Lalu kita masuk ke contoh soal berikutnya dengan soal dengan nilai-nilai berikut, hitunglah titik fungsional ketika faktor penyesuaian kompleksitas merupakan produk yang kompleks dan faktor pembobotannya tinggi. Jadi sini kita sudah dapat ya, dengan merupakan produk yang kompleks atau signifikan. Dan di sini untuk faktor pembobotannya itu tinggi. Jadi kita sudah dapat nilai-nilainya, user input itu 55 dan lain-lainnya. Kita di sini tetap menggunakan rumus function point sama dengan WFP kali CAF. Yang dimana tadi sudah kita pelajari, WFP itu adalah jumlah dari semua kompleksitas dari EI, EO, EQ, ILF, dan EIF. Lalu untuk untuk CAF sudah kita ketahui, tinggal kita cari untuk sigma FI-nya. Kalau kita masuk ke rumus yang ini, yang dimana untuk mendapatkan total count dari WFP-nya atau mencari WFP-nya dulu, dengan cara kita masukkan EI-nya, yang tadi mendapatkan 55, EO-nya mendapatkan 35, EQ-nya 40, ILF-nya 8, EIF-nya 5. Kalau tadi kita sudah lihat di soal dengan faktor pembobotan tinggi, maka kita abaikan yang low atau rendah dan rata-rata atau average. Lalu kita langsung kalikan saja 55 kali 6, kita dapat angka 330. Lalu 35 kali 7 kita dapat angka 245. Lalu untuk EQ kita dapat angka 240. ILF kita dapat angka 120. EIF kita dapat angka 50. Lalu kita jumlahkan, maka kita dapat OFP-nya sebesar 985. Langsung masuk lagi saja untuk ke cara atau ke rumus yang CAF. Mari kita hitung untuk sigma FI-nya. Di sini kita sudah dapatkan tadi di soal, eh, yaitu tingkat kesulitannya itu ya sangat kompleks atau signifikan. Maka dari 14 pertanyaan kita kali 4, yang 4 yang kita dapat dari signifikan, terus kita dapat angka 56. Lalu kita masukin lagi ke sini, lalu untuk kita jumlahkan, maka kita dapat angka untuk CAF-nya sebesar 1,21. Lalu kita masukin semuanya ke rumus function point, yang mana WFP-nya sebesar 985, lalu dikali CAF-nya sebesar 1,21. Maka kita dapatlah nilainya sebesar 191,85. Lalu bagaimana jika faktor kompleksitasnya itu ada banyak? Jadi misalkan ada 5 pertanyaan rata-rata, 5 pertanyaan sedang, dan 4 pertanyaan tidak berpengaruh. Maka kita bisa langsung saja digabungkan semuanya. Seperti ini, sigma FI sama dengan 5 pertanyaan dengan rata-rata, kalau kita rata-rata, maka kita masuk 3, maka 5 kali 3, baru kita masukin sini 5 pertanyaan dengan kompleksitas sedang, maka kita masukin 5 kali 2, lalu ditambah dengan 4 pertanyaan dengan kompleksitas tidak berpengaruh. Maka kita masukin 4 dikali 0. Maka kita jumlahkan saja, dapatlah 25. Seperti itu. Nanti tinggal dimasukkan saja ke sini, dihitunglah CAF-nya. Seperti itu, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Subhan dari MI 18411. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kokomo 2. Kokomo 2 adalah model estimasi biaya perangkat lunak yang membantu memprediksi waktu, tenaga, dan biaya proyek. Presentasi ini akan membahas cara menggunakan Kokomo 2.
Apa itu Kokomo 2? Kokomo 2 atau Constructive Cost Model 2 adalah model estimasi yang digunakan untuk memperkirakan biaya, waktu, dan sumber daya dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam mempertimbangkan faktor seperti ukuran perangkat lunak, kompleksitas sistem, serta keterampilan tim pengembang. Model ini dikembangkan oleh Barry Boehm sebagai pembaruan dari Kokomo 81 atau Kokomo 1 agar lebih relevan dengan praktik pengembangan modern, seperti penggunaan ulang komponen, reuse, pendekatan berbasis objek, dan pengembangan berbasis komponen. Model-model Kokomo 2. Ada 3 model Kokomo 2. Yang pertama ada application composition, digunakan ketika banyak komponen yang telah dibuat sebelumnya, jadi tinggal menggunakannya kembali, yaitu di reuse ya. Kemudian ada early design, digunakan ketika awal proyek, jadi belum pernah bikin proyek seperti itu sebelumnya. Kemudian ada post architecture, digunakan ketika desain sistem sudah jelas. Jadi Kokomo 2 memiliki 3 tahap yang berbeda dan setiap tahap cocok untuk situasi dan tingkat detail proyek yang berbeda. Kita bisa memilih model yang cocok dengan proyek yang ingin kita kerjakan. Di sini kita akan membahas tentang salah satu dari model Kokomo 2, yaitu Application Composition Model. Rumusnya adalah object point dikali 100% dikurang reuse yang ingin kita gunakan nanti, kemudian dibagi productivity rate. Apa itu object point? Object point adalah ukuran software berdasarkan screen, laporan, dan komponen GL, 3 GL komponen. Bagaimana cara menghitung object point? Jika dalam suatu proyek terdapat 3 screen dan tingkat kompleksitasnya medium, maka seperti yang dalam tabel ya, screen 3, kemudian medium itu nilainya 2 dalam tabel tersebut, maka 3 dikali 2. Kemudian report juga seperti itu dan 3GL juga seperti itu. Kemudian apa itu reuse? Reuse adalah komponen yang telah dibuat sebelumnya. Jadi ketika kita membuat project, ada komponen-komponen yang telah kita buat sebelumnya dan kita tinggal gunakan lagi, maka itu masuk ke dalam kategori reuse. Dan apa itu productivity rate? Productivity rate adalah jumlah object point yang dapat diselesaikan oleh developer ataupun programmer per bulannya. Di sini kita akan studi kasus mengenai aplikasi sistem pendaftaran dengan metode Application Composition Model. Sebagaimana data proyek terdapat 10 screen medium, 10 dikali 2, 20, 5 report simple ya, 5 dikali 2, 10. Jadi total object point adalah 30 dan memiliki komponen reuse yang pernah dibuat sebelumnya dan tinggal digunakan kembali sebanyak 20%, dan productivity rate 10 object point 1 orang per bulan. Kemudian kita hitung langsung ya, rumusnya 30 dikali reuse dan dibagi 10. Dan hasilnya adalah 2,4 bulan per orang. Artinya satu orang selesai selama 2,4 bulan, jika 2 orang yang mengerjakan selesai dalam 1,2 bulan, dan 3 orang yang mengerjakan selesai dalam 0,8 bulan, dan seterusnya. Sekian presentasi untuk Kokomo 2, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Huda Ahmad Jibari dari kelas 18 ini menjelaskan tentang materi mata pelajaran yaitu angkat lunak yang membahas tentang penjelasan tentang Putnam.
Putnam atau model Putnam yang biasa dikenal selain software life cycle management model ialah metode yang mengestimasi effort atau usaha, menentukan waktu penyelesaian proyek, dan mengukur kebutuhan jumlah personel yang dikembangkan oleh Lawrence H. Putnam. Putnam Research Allocation Model atau Rayleigh Curve, seperti gambar yang di samping, menunjukkan kurva Rayleigh yang digunakan untuk menggambarkan distribusi tenaga kerja manpower terhadap waktu dalam pengerjaan proyek perangkat lunak atau KAS. Rayleigh Curve ialah gambaran tentang gambaran kerja. The software equation oleh Putnam ialah rumus yang digunakan untuk mengestimasi ukuran proyek perangkat lunak adalah clouds dalam clouds ribuan barisan kode. Rumusnya seperti L atau clouds sama dengan PK dikali buka kurung K dibagi TD berempat tutup kurung 1/3. Keterangan L sama dengan clouds dan CK konstan adalah konstanta teknologi produktivitas tim antara 2 sampai 11 tergantung K usaha total data tenaga kerja dan TD waktu pengembangan. CK diketahui 4 dan K adalah 1000 orang per bulan dan TD sama dengan 20 bulan lama proyek. Ditanya berapakah ukuran perangkat lunak dalam ukuran plot, maka hasilnya adalah seperti yang kita bisa lihat 0,74. Contohnya itu ya. Dan Putnam Northern Rayleigh atau PNR hubungan antara effort dari tenaga kerja dan waktu yang ditentukan oleh developer. Jadi, menghitung kinerja deadline dengan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan dan waktu yang telah ditentukan. Seperti ini rumusnya, ialah E sama dengan M dikali T dibagi TO buka kurung per 4. Maka diketahui M sama dengan 120 orang per bulan, waktu optimal proyek atau TO sama dengan 12 bulan, waktu yang diinginkan oleh perusahaan atau tandanya T buka kurung T sama dengan 8 bulan. Maka dicari berapa tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sebanyak sampai 8 bulan, maka E sama dengan 120 dikali buka kurung 12 dibagi 8 tutup kurung per 4, maka hasilnya adalah 607 per 5 orang yang dibutuhkan. 0,5 atau kita bisa bulatkan 607 per orang dalam setiap bulan. The parameter Rayleigh curve ditentukan oleh dua parameter. Maka ini adalah rumusnya L sama dengan F dikali K dikali TD. Maka TD ialah waktu saat effort maksimal dan K total effort. Parameter Rayleigh curve di dalam mencari tenaga kerja yang dibutuhkan dari awal proyek sampai hasil yang diinginkan. Kesamaan dasar dan solusi integral. 1. Kesamaan diferensial. Nah, ini adalah rumusnya. Dan yang kedua, solusi integral. Maka YT ialah total kinerja yang digunakan mencapai maksimum. Peak manning atau MO ialah mencari jumlah maksimum yang dibutuhkan pada puncaknya suatu proyek. MO atau peak manning sama dengan rumusnya ialah K dibagi TD dikali E. K ialah total effort proyek dalam satuan person per year. TD adalah waktu pengembangan dalam tahun dan E adalah konstanta Euler. Dan ini seperti contohnya diketahui K sama dengan 95 orang per tahun. Lama waktunya adalah 1 tahun 75 hari mungkin. Dan E adalah 1648. Maka hasilnya adalah M. Maka MO 33 orang yang dibutuhkan ketika puncaknya proyek terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya ingin menjelaskan cara mengukur performa atau kualitas perangkat lunak. Oke, disimak terus guys. Berikut ini adalah rumus cara menghitung software metrik. Di sini ada rumusnya.
Sebelum kita menghitung rumus supermetrik, kita harus tahu terlebih dahulu n kecil dan n besar ya. Caranya membuat tabel operator dan operan. Operator lebih mengarah kepada sintaks codingan, kalau operan lebih mengarah ke pernyataan codingan. Sintaks codingan di sini ada integer, kita masukkan ke tabel operator, lalu koma, titik koma sama dengan buka kurung tutup kurung jadi 1, lalu kurang sama dengan, lalu plus for, plus ini ada print, lalu frekuensinya adalah kita hitung integernya ada berapa, ada 1, terus komanya ada 1, titik komanya ada 6 dan seterusnya. Maka hasil dari N1 itu adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan total frekuensi kita hitung dari 1, integer 1 sampai print. Itu hasilnya ada 18. Sama juga kayak tadi, cara ngitung dari bilangan tadi codingan, operan nyatanya S. Lalu ada I, ada 0, terus 1 dan 50. Nah, S-nya ada berapa di sini? Kita lihat. Sini ada 5, I-nya juga ada 5, 0-nya ada 1. Kita jumlahkan dari operan dulu, kita jumlahkan ada berapa variabelnya. Sini ada 5, total frekuensinya ada berapa? Ada 13. Lanjut ke cara menghitung daripada supermetrik. Masuk ke dalam cara perhitungan metrik. Di sini ada tabel. Step pertama kita cara menghitung vocabulary-nya dulu. Vocabulary itu pakai n kecil. Jadi n1 ditambah n2 kecil sama dengan 15. Length itu n besar, n1 besar ditambah n2 besar sama dengan 31. Lanjut ke estimasi program length. N1 kecil dikali log 2 N1 kecil. Lalu ditambah N2 kecil dikali log 2 N2 kecil sama dengan 44,8. Lanjut ke volumenya. N besar dikali log 2 N1 ditambah N1 sama dengan 31 dikali log 2. Log 2 yang udah ditambah N1 tambah N2 itu hasilnya 15, dibasiskan lagi jadi 31 dikali yang dibasiskan lagi jadi 191,2 bits. Lalu masuk ke effortnya. N1 besar dikali N2 besar lalu dibagi 2 dikali N2 dikali N log 2 N kecil sama dengan 15.583,79. Masuk ke time-nya. Yang effort tadi kita bagi 18 sama dengan 87,98 second. Oke, lanjut kita masuk ke soal 2. Di sini ada codingan mengurutkan array. Kita buat dulu tabel operator dan operannya. Di sini kita cari operatornya sama seperti sebelumnya. Kita cari in, kita masukkan ke dalam tabel operator, terus buka kurung tutup kurung, koma, buka kurung siku tutup kurung siku, if, lalu ada kurang dari, titik koma, for, dan seterusnya. Lalu in kita jumlahkan. In kita cari ada berapa. Di sini innya ada 4. Kita masukkan 4, buka kurung tutup kurungnya ada 5. Kita masukin 5. Kiri koma kita masukkan ada 4 di sini. Dan seterusnya sampai buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal.
Lalu kita jumlahkan N1 nya itu operator ada berapa, sintaknya kita jumlahkan, hasilnya 14. Kita jumlahkan lagi frekuensinya atau pernyataannya. Dari ini ada 4 tambah 5 9 dan jumlahkan seterusnya, dan hasilnya N1 besarnya itu 53. Lanjut ke operan, kita cari di codingan sebelah kiri ini pernyataannya. Sini ada sort itu ada 1 dan X ada 7, N ada 3, I ada 8 dan seterusnya. Nah, di operan ini kita jumlahkan ada berapa sintak operannya. Sini kita jumlahkan, masukkan ke 10. Ini sintaknya N2 kecil, dan total frekuensinya kita jumlahkan sama kayak tadi, kayak di awal. Dari tabel operator kita jumlahkan dan hasilnya itu 38. Berikut kita masuk ke soal 2, perhitungan metrik. Nah, step pertama kita hitung dulu N kecilnya. Rumusnya adalah N1 kecil ditambah N1 kecil sama dengan 24. Terus kita hitung N besarnya, N1 ditambah N1 besar itu sama dengan 91. Kita masuk ke V. N besar dikali log 2. Kita hitung dulu N1 tambah N2. N besar kita masukin di sini di jumlah yang dari di atas 91 ini kita masukin 91 dikali log 2 N kecil. Kita basisin dulu N1 kecil yang tadi kita udah hitung. Hasilnya 417,23. Lalu kita masuk ke N kuadrat. N1 besar dikali log 2 N1 ditambah N2 kali log 2 N2 sama dengan ini yang udah dibasisin 53,34 ditambah 33,2, hasilnya 86,54. Masuk ke volume bintang. Jika N2 kecil kuadrat sama dengan 3 volume bintang, berarti 2 tambah 3 itu sama dengan 5. Masukin log 5 di sini, kita basisin dulu log 5-nya itu hasilnya 2,32. Jadi 5 kali 2,32 itu sama dengan 11,6. Masuk ke L. V bintang yang tadi di atas 11,6 itu dibagi 417,23. Nah, hasilnya adalah 0,027. Lalu ke D. 1 dibagi L. Sama kayak tadi cara hitungnya. 1 dibagi L berarti 1 dibagi 0,027. Nah, hasilnya 37,03. Langsung ke L kuadrat. V bintang dikali N kuadrat. Berarti V bintang 11,64. Terus N kuadratnya 86,54. Nah, dibagi 11,64 dibagi 86,4. Nah, hasilnya adalah 0,34. Lanjut ke T. V dibagi 18. V dibagi 18 berarti 417,23 itu dibagi 18. Hasilnya adalah 23,17 menit.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Adi Aksan Ardianto dari Prodi Manajemen Informatika 18411. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Kokomo 1. Kokomo 1 konstruktif cost model adalah sebuah model estimasi biaya pengembangan perangkat lunak yang diperkenalkan oleh Barry Boehm pada tahun 1981 dalam bukunya Software Engineering Economics. Model ini dirancang untuk membantu manajer proyek, analisis sistem, dan pengembang dalam memperkirakan usaha effort dalam bentuk persamaan jumlah bulan kerja satu orang, durasi waktu pengembangan development time dalam bulan, jumlah personel staffing yang diperlukan, biaya proyek jika dikaitkan dengan usaha tenaga kerja. Komo 1 menggunakan jumlah baris kode sumber length of code atau LOC sebagai dasar untuk melakukan estimasi. Meski saat ini LOC bukan satu-satunya cara mengukur ukuran perangkat lunak, model ini tetap relevan dalam konteks historis dan sebagai dasar untuk model-model estimasi modern. Tiga tingkatan model Kokomo 1 terdiri dari 3 level kompleksitas estimasi, yaitu 1. Basic Kokomo memberikan estimasi kasar untuk seluruh proyek berdasarkan ukuran perangkat lunak dalam KLOC ribuan baris kode, tidak mempertimbangkan banyak faktor eksternal, cocok untuk perhitungan awal, menggunakan rumus sederhana berdasarkan tipe proyek. 2. Intermediate Kokomo menambahkan faktor-faktor penyesuaian yang disebut cost drivers sebanyak 15 faktor. Cost drivers ini mencakup aspek seperti kompleksitas perangkat lunak, kinerja yang dibutuhkan, pengalaman tim, alat bantu, pengembangan, memberikan estimasi yang lebih akurat dibanding Basic Kokomo. Detailed Kokomo memecah proyek menjadi beberapa fase pengembangan, misalnya desain, sistem, pemrograman, pengujian, memberikan estimasi untuk masing-masing phase. Cost drift digunakan pada setiap phase sehingga menghasilkan estimasi yang paling rinci dan realistis. Tipe proyek dalam Kokomo 1 mengklasifikasikan proyek ke dalam 3 mode pengembangan berdasarkan kompleksitas dan ukuran. 1. Organic mode, proyek kecil tidak terlalu kompleks, tim pengembangan sudah sangat familiar dan berpengalaman. Contohnya aplikasi bisnis sederhana. Semi-detached mode, proyek menengah dengan kompleksitas sedang, tim terdiri dari personal berpengalaman dan kurang berpengalaman. Contoh sistem manajemen perusahaan menengah. Embedded mode, proyek besar dan kompleks, sering melibatkan perangkat keras dan memiliki batasan ketat real time, keselamatan, dan lain-lain. Contoh sistem kontrol penerbangan, sistem medis. Rumus perhitungan Kokomo. Basic Kokomo, untuk setiap mode proyek terdapat parameter tetap dalam rumus. Kelebihan dan kekurangan Kokomo 1. Kelebihan memberikan estimasi awal yang cukup berguna untuk perencanaan proyek, mudah dipahami dan diterapkan, tersedia dalam berbagai level detail, basic sampai detail. Kekurangan bergantung pada estimasi jumlah baris kode yang sulit diprediksi sejak awal proyek, tidak sepenuhnya cocok untuk pendekatan modern seperti Agile atau DevOps. Kurang fleksibel dalam menangani perubahan spesifikasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.